Indiani Irawan dari BKI 2E. Di sini saya mau mereview sebuah buku, yaitu buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi karya Dr. Ujang Carda S.Sh. MH. Sebelum saya menjelaskan tentang apa aja sih yang dibahas dalam buku ini, saya mau menyebutkan identitas buku ini terlebih dahulu. Jadi covernya itu seperti ini. Nah, judul bukunya itu Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi karya Dr. Ujang Carda S.Sh. MH yang diterbitkan oleh penerbit Raja Grafindo Persada Depok. Ini itu buku cetakan pertamanya beliau yang diterbitkan tahun 2018 dan tebal bukunya ini ada 337 halaman. Saya beli waktu itu harganya 50.000. Di dalam buku ini terdapat 7 bab dan saya akan membahas setiap babnya satu persatu. Nah, pembahasan pada bab pertama membahas mengenai orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Jadi, latar belakang terbentuknya pendidikan kewarganegaraan yaitu pada tahun 1996 diadakan konferensi oleh Menteri Pendidikan dari negara-negara yang berpenduduk tinggi di New Delhi, India. Nah, dalam konferensi ini disepakati bahwa pendidikan abad ke-21 itu harus berperan aktif dalam beberapa hal. Lalu 2 tahun setelah konferensi tersebut, atau tepatnya pada tahun 1998, UNESCO juga mengadakan konferensi untuk membahas pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Agar bangsa Indonesia tidak tertinggal, maka pendidikan nasional di Indonesia harus dikembangkan sejalan dengan perkembangan pendidikan ke masa depan. Untuk itu diadakan kelompok MPK di perguruan tinggi yang diharapkan dapat mewujudkan visi atau fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional bangsa Indonesia. Ada 3 landasan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada landasan ilmiah yang berisi dasar pemikiran, objek kajian, dan rumpun keilmuan. Yang kedua ada landasan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar. Lalu yang ketiga ada landasan historis atau perjalanan bagaimana PKN itu terbentuk. Bab 2 membahas mengenai identitas nasional sebagai karakteristik bangsa Indonesia. Menurut Camin, jadi identitas nasional itu adalah jati diri nasional atau kepribadian nasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah jati diri atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, menurut Ganeswara, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat ataupun di dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia diartikan sebagai semua kegiatan ataupun aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari harus mencerminkan nilai-nilai atau muatan yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Ketika kita berbicara mengenai identitas nasional bangsa Indonesia, itu tidak hanya membicarakan tentang Pancasila saja. Banyak identitas nasional bangsa Indonesia, diantaranya bendera merah putih, lagu kebangsaan, dan juga bahasa Indonesia. Setiap negara pasti memiliki identitas nasional. Itulah kenapa identitas nasional disebut sebagai jati diri bangsa ataupun jati diri nasional bangsa. Lalu bab 3 membahas mengenai memahami ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Setelah kita membahas mengenai Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, sekarang kita akan membahas Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ataupun Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Kenapa sih Indonesia memilih Pancasila sebagai ideologinya? Karena ideologi Pancasila itu sesuai dengan bangsa Indonesia dalam hal pandangan hidup dan kebudayaannya, serta ideologi Pancasila itu memiliki nilai tinggi untuk ideologi sebuah bangsa. Lagi pula, ideologi Pancasila itu mencakup kebudayaan maupun nilai-nilai masyarakat
bangsa Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang. Jadi kalau misalkan kita menerapkan ideologi lain di negara kita ini, ideologi itu tidak akan berjalan sebagaimana ideologi Pancasila berjalan dengan baik di negara kita. Selanjutnya, bab 4 membahas mengenai memahami negara, konstitusi, dan juga warga negara. Negara adalah suatu wadah di mana manusia dapat menjalankan tujuan-tujuan dan kegiatannya. Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya untuk berkembang dan menyelenggarakan daya cipta sebebas mungkin. Sementara itu, tujuan negara Indonesia itu terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, dan dalam menjalankan tujuan tersebut harus dilandaskan dengan nilai-nilai atau muatan dari sila-sila Pancasila. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan berwarga negara agar tertib dan teratur. Pada zaman setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah mengganti konstitusinya beberapa kali. Bagaimana sih cara mengganti konstitusi? Apa saja syarat dan ketentuannya? Menurut undang-undang, ketika kita ingin mengganti konstitusi, setidaknya 1/3 dari seluruh jumlah anggota MPR harus hadir dalam rapat tersebut. Dan ketika kita ingin menyetujui 1/3 dari seluruh anggota yang hadir tersebut harus menyetujui perubahan tersebut, barulah konstitusi itu akan diganti. Selanjutnya, warga negara. Warga negara diartikan sebagai anggota ataupun peserta dari suatu perkumpulan ataupun organisasi. Hak dan kewajiban warga negara terdapat dalam Undang-Undang Pasal 27 sampai Undang-Undang Pasal 28 dari A sampai J. Warga negara harus memenuhi 3 syarat penting. Yang pertama, warga negara harus paham baik dan benar tentang Pancasila, lalu harus berpedoman kepada pelaksanaannya, dan juga ada lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan dari hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya, bab 5 membahas mengenai memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan juga demokrasi. Indonesia merupakan negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa tatanan politik adalah tatanan yang dijiwai dan mengacu kepada asas-asas dari negara hukum. Hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang dimiliki sejak manusia terlahir. Hak asasi manusia dijamin oleh hukum karena pada setiap diri manusia terdapat hak dasar sebagai pemberian alam. Selain negara hukum, Indonesia juga merupakan negara yang berdemokrasi. Jadi, arti dari negara yang berdemokrasi itu adalah kekuasaan terletak di tangan rakyat. Demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang menganut tentang cara pandang hidup maupun falsafat hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya, bab 6 membahas mengenai memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia. Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa terhadap dirinya dan juga lingkungannya yang berasaskan atau berpedoman kepada falsafah maupun sejarah dari bangsa itu. Wawasan Nusantara adalah penjabaran dari nilai cinta terhadap tanah air dengan segala aspek di dalamnya. Tujuan wawasan Nusantara ialah menciptakan ketertiban dan kedamaian di dunia dalam rangka mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, bab terakhir atau bab 7 membahas mengenai ketahanan nasional dan juga integritas nasional Indonesia. Ketahanan memiliki makna sebagai kekuatan untuk menghadapi segala tantangan maupun ancaman dari luar maupun dari dalam. Ketahanan nasional adalah keuletan atau daya tahan suatu bangsa dalam mengembangkan
potensi nasional untuk menghadapi ancaman maupun tantangan dari luar dan dari dalam. Konsep ketahanan yaitu bukan hanya ketahanan nasional semata-mata, tetapi juga konsep ketahanan berlapis atau ketahanan terhadap diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya, integritas nasional. Integritas nasional adalah upaya untuk penyatuan unsur dari kebangsaan dengan pemerintahan dan wilayahnya. Integritas nasional dapat dilihat dalam dua dimensi. Yang pertama ada dimensi vertikal, yang kedua dimensi horizontal. Dimensi vertikal ialah upaya untuk menyatukan persepsi maupun keinginan rakyat massa dengan pemerintahan. Sedangkan dimensi horizontal yaitu upaya untuk menyatukan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Salah satu persoalan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mewujudkan integritas nasional adalah primordialisme yang masih kuat. Titik goncangan dari primordialisme ini biasanya terletak dalam keberagaman suku, ras, dan juga budaya. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam, ini menjadi potensi yang besar dalam memunculkan konflik integritas. Untuk itu, kita sebagai warga negara harusnya mempunyai kesadaran untuk menjaga keutuhan negara kita. Oke, mungkin sekian yang dapat saya review dari buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.